Cara metode KonMari menyiasati uang belanja bulanan saat ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah Bu merasa kalau isi dompet itu seperti sulap? Baru gajian, tapi besoknya sudah hilang entah kemana. Apalagi sekarang harga telur dan beras naiknya lebih cepat daripada pertumbuhan tinggi badan anak kita. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, ditambah penghasilan yang kadang menurun, membuat kita para ibu harus putar otak 2 kali lipat lebih keras agar dapur tetap ngebul dan kewarasan tetap terjaga. Penting sekali bagi kita untuk mengelola uang belanja bukan sekadar dengan mengirit sampai sesak napas, tapi dengan seni menata hidup agar setiap rupiah yang keluar benar-benar membawa kebahagiaan. Sebuah artikel dari portal Gaya Hidup sempat menyebutkan bahwa metode merapikan barang ternyata sangat efektif jika diterapkan pada manajemen finansial rumah tangga, terutama saat krisis. Kita tidak sedang bicara soal pelit yang menyiksa diri, melainkan tentang bagaimana menjadi manajer keuangan yang cerdas dan elegan di tengah badai kenaikan harga yang bikin pusing 7 keliling. Mari kita mulai dengan prinsip utama KonMari, yaitu memilah berdasarkan kegembiraan. Tapi kali ini targetnya adalah pos pengeluaran bulanan ibu sekalian. Coba deh ibu buka catatan belanja, lalu tanyakan pada setiap item di sana, apakah barang ini benar-benar memberikan kegunaan atau hanya sekadar lapar mata karena warnanya yang lucu. Saat penghasilan menurun, cara pertama yang paling ampuh adalah melakukan kurasi ketat terhadap kebutuhan pokok dan membuang semua keinginan yang sifatnya hanya dekorasi status sosial semata. Ibu harus berani menghadapi kenyataan dengan mencatat semua pengeluaran sampai detail terkecil. Karena masalah real ibu rumah tangga seringkali bukan pada belanja besarnya, melainkan pada bocor halus di pengeluaran receh yang tidak terasa. Bayangkan jika setiap pengeluaran yang tidak penting itu kita kumpulkan, mungkin jumlahnya bisa buat bayar uang semesteran anak, atau minimal buat beli emas batangan kecil-kecilan. Langkah kedua adalah mengatur kategori pengeluaran dengan sangat spesifik agar tidak ada tumpang tindih yang membingungkan antara uang dapur dan uang jajan. Dalam metode ini, ibu harus membagi uang belanja ke dalam wadah atau pos fisik yang jelas sehingga ibu tahu persis kapan batas aman penggunaan uang tersebut hampir terlewati. Solusi yang sangat relate adalah dengan berhenti membeli sesuatu hanya karena rasa takut akan kenaikan harga di masa depan yang akhirnya malah membuat stok barang menumpuk dan rusak di gudang. Fokuslah pada apa yang dibutuhkan untuk 1 minggu ke depan saja agar sirkulasi uang ibu tetap segar dan tidak macet pada barang-barang yang belum tentu segera digunakan. Menghadapi harga yang melonjak memang butuh mental baja, tapi dengan pengorganisasian yang rapi, ibu tidak akan terjebak dalam kepanikan belanja yang biasanya malah merugikan keuangan keluarga. Selanjutnya, ibu perlu melakukan audit isi kulkas dan lemari bahan makanan secara rutin, layaknya sedang merapikan baju di lemari ala Marie Kondo. Sering sekali kita merasa tidak punya apa-apa untuk dimasak, padahal di pojokan kulkas masih ada harta karun terpendam yang terlupakan sampai hampir kedaluarsa. Masalah nyata kita adalah kurangnya kreativitas dalam mengolah apa yang sudah ada karena kita terlalu terpaku pada daftar belanja ideal yang harganya makin tidak masuk akal. Cobalah untuk memaksimalkan bahan yang tersisa sebelum memutuskan untuk pergi ke pasar lagi. Karena setiap butir nasi atau sepotong tempe yang terselamatkan adalah kemenangan kecil bagi tabungan keluarga. Ibu pasti setuju kalau melihat dapur yang tertata rapi dan efisien itu, rasanya jauh lebih tenang daripada melihat tumpukan stok yang tidak jelas juntrungannya. Masuk ke cara keempat, ibu harus mulai belajar berkata tidak
pada godaan lingkungan yang seringkali memaksa kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Di saat ekonomi sulit seperti sekarang, memiliki prinsip yang teguh dalam membelanjakan uang adalah bentuk perlindungan diri agar kita tidak terjerumus dalam utang yang mencekik. Ibu tidak perlu merasa minder jika gaya hidup harus disesuaikan dengan realitas penghasilan saat ini. Karena yang paling tahu kondisi dapur kita adalah diri kita sendiri, bukan tetangga sebelah. Jadilah ibu yang bangga karena mampu mengelola uang dengan bijak dan tetap bisa menyajikan makanan bergizi meskipun tantangan ekonominya sangat berat. Integritas dalam mengatur keuangan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kestabilan mental seluruh anggota keluarga di rumah. Langkah kelima adalah melibatkan seluruh anggota keluarga dalam misi penghematan ini agar beban ibu tidak terasa terlalu berat sendirian di pundak. Berikan pengertian kepada suami dan anak-anak tentang kondisi ekonomi yang sedang dinamis tanpa harus membuat mereka merasa tertekan atau ketakutan secara berlebihan. Ibu bisa membuat permainan kecil tentang bagaimana caranya menjaga barang-barang yang sudah ada agar tidak cepat rusak, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk perbaikan atau pembelian baru. Kebersamaan dalam menjaga aset rumah tangga ini adalah solusi logis yang sering terlupakan, padahal sangat efektif menekan biaya pengeluaran tidak terduga. Dengan kerjasama tim yang solid, urusan finansial yang tadinya terasa horor bisa berubah menjadi tantangan seru yang mempererat ikatan kasih sayang di dalam rumah. Setelah itu, cara keenam yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi kembali gaya masak dan pola konsumsi harian ibu di rumah. Kadang kita terlalu boros pada penggunaan bahan tambahan atau bumbu instan yang sebenarnya bisa kita sederhanakan tanpa mengurangi kelezatan masakan tersebut. Cobalah kembali ke menu-menu rumahan yang autentik dan minim proses. Karena selain lebih sehat, bahan dasarnya biasanya lebih stabil secara harga dibandingkan makanan olahan. Solusi ini sangat nyata manfaatnya. Karena selain hemat uang belanja, ibu juga sekaligus menjaga kesehatan keluarga dari risiko penyakit akibat terlalu banyak mengonsumsi bahan kimia tambahan. Ibu akan kaget melihat betapa banyaknya uang yang bisa dihemat hanya dengan mengubah sedikit kebiasaan di dapur, namun dilakukan secara konsisten setiap harinya. Terakhir, cara ketujuh adalah selalu menyisihkan dana darurat sekecil apapun nominalnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ban motor bocor atau keran air mendadak patah. Dana darurat ini seperti payung di tengah cuaca yang sering mendung. Ia memberikan rasa aman agar ibu tidak panik saat ada pengeluaran mendadak yang muncul tiba-tiba. Jangan menunggu ada uang sisa di akhir bulan, karena biasanya uang sisa itu hanya mitos belaka. Jadi sebaiknya sisihkan di awal saat ibu menerima jatah bulanan. Kedisiplinan ini adalah kunci utama agar metode manajemen keuangan ala KonMari ini benar-benar memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan keluarga ibu. Dengan 7 langkah praktis ini, saya yakin ibu bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan senyum yang tetap mengembang. Kesimpulannya, teruslah semangat karena ibu adalah jantung dari rumah tangga yang menentukan ritme kehidupan seluruh penghuninya, tetap harmonis atau tidak. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali hitungan kita meleset, karena proses belajar memang membutuhkan waktu dan kesabaran yang luar biasa luasnya. Tetaplah optimis bahwa badai ekonomi ini pasti akan berlalu dan kita akan keluar sebagai pemenang yang lebih bijak dalam menghargai setiap rezeki yang datang. Mari kita saling menguatkan dan terus berbagi tips cerdas agar semua ibu bisa hidup tenang tanpa harus dikejar bayang-bayang dompet kosong di tengah bulan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.